yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan lewat ibadah yang kita adakan hari ini. Mari kita bangkitkan hati roh kita untuk datang sujud menyembah kepada Allah kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Bawa hati kita di hadapan Tuhan. Memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya Yesusku, haleluya Yesusku. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu Tuhan. Haleluya Yesusku, haleluya Yesusku, haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, naikkan doa kita di hadapan Dia. Sebagaimana pujian yang boleh naik di hadapan-Mu hari ini Tuhan, itulah kerinduan hati kami. Awan kemuliaan-Mu turun atas setiap kehidupan kami, yang boleh datang beribadah kepadamu dimanapun kami berada, di seluruh pelosok Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia yang mengikuti ibadah kami hari ini. Kami yang datang dengan segala kesusahan, kami yang datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan jamah,
Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami yang bergumul untuk kesehatan kami yang bergumul untuk usaha pekerjaan kami boleh mendapatkan kelegaan, jawaban dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami minta urapan kuasa Roh Allah yang memberikan sukacita kepada kami dengan penuh hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lakukan doa kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan, ya Yesus. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus sembahyang kami menyembah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersembahyang di tatamu, ya Allah yang mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Oh, kemuliaan-Mu datanglah. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus, ya. Yes. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya. Api kemuliaan
Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang, untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Aku ada, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Sekalikan Immanuel, 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 Immanuel. Engkau beserta, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta, kekuatan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya ya Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama untuk bangsa kita, negara kita, supaya Tuhan bekerja di tengah bangsa dan negara kita. Angkat tangan kita berkati bangsa kita. Bapa di surga, kami bawa bangsa kami, bangsa Indonesia, ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati bangsa dan negara kami, dari ujung barat sampai ujung timur. Ribuan suku pulau di tengah bangsa kami. Kami mohon berkati dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai menteri-menteri dan juga para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah, para gubernur, Tuhan, para bupati, para wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai RT RW, bahkan kota kami diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Seluruh warga bangsa kami mohon Engkau berkati Tuhan.
Setiap sektor yang ada di bangsa kami diberkati, baik pertanian, perikanan, perdagangan Tuhan, perkebunan. Mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang berbisnis, yang berusaha, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami minta damai sejahtera-Mu di bangsa ini. Singkirkan setiap kekuatan jahat, kuasa jahat, ideologi-ideologi yang tidak berasal dari Tuhan, yang menyimpang dari Pancasila dan undang-undang dasar. Dalam nama Yesus, Tuhan gagalkan semuanya. Biarlah Pancasila dan undang-undang dasar sebagai dasar negara kami boleh tegak berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan membangun bangsa ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami minta Engkau mengurapi kami. Berikan kami hikmat dan pengertian. Hamba-Mu kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah hamba-Mu ada dalam urapan kuasa Allah. Apa yang disampaikan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Yesus, perkataan-perkataan ilahi yang membangkitkan, yang membangun, yang menegur, yang mendidik, agar setiap kami umat Tuhan hidup di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada dosa dan pelanggaran dalam hidup kami sepanjang minggu ini, kami mohon Kau ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu mengasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tepat setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya menikmati sarapan, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. 3 pertanyaan yang sama diajukan, diungkapkan kepada Simon Petrus. Ini pertanyaan yang sebenarnya mudah dijawab, mudah dimengerti. Petrus bukan tidak memahami akan pertanyaan Tuhan Yesus. Petrus bukan tidak mengerti akan pertanyaan Tuhan Yesus. Tetapi ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat dalam. Bukan hanya sebatas bibir, sebatas pengakuan, tapi sebuah pertanyaan yang menyangkut tentang kedalaman hati seseorang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin jawaban, ingin ungkapan hati Petrus. Apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Bukan hanya sekedar di mulut, ya, atau di pikiran, tetapi Tuhan Yesus inginkan adalah bahwa Petrus harus mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Penting untuk kita perhatikan bahwa pertanyaan yang seringkali diulang-ulang itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Suatu pertanyaan yang harus mendapat perhatian secara khusus, supaya Simon Petrus mengingat, memperhatikan, tidak mengabaikan dan tidak melupakan akan pertanyaan Tuhan Yesus. Kalau kita mengingat akan peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalib dan mati, kita melihat bagaimana pernyataan Simon Petrus.
kepada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-33, kita akan melihat bagaimana pernyataan Petrus di hadapan Tuhan Yesus. Suatu pernyataan yang luar biasa, yang begitu kuat dan kokohnya. Matius pasal 26 ayat yang ke-33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Pengakuan Petrus ini sungguh luar biasa. Suatu pengakuan yang penuh dengan keberanian, penuh dengan integritas. Dan Petrus menyatakan imannya merasa tidak tergoncang. Menyatakan imannya tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Menyatakan imannya dia akan berjuang melebihi dari yang lain. Simon Petrus menyatakan dia siap mati, berani untuk membela Tuhan Yesus. Ini adalah pernyataan satu ungkapan semangat dan komitmen Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Dia ingin mengikut Tuhan Yesus dengan setia, dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan yang begitu besar. Petrus merasa memiliki kemampuan setia dan komitmen lebih daripada murid-murid yang lain. Dia merasa paling sungguh-sungguh dan mau berdiri di depan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Petrus justru menyangkal imannya. Iman Petrus justru tergoncangkan. Iman Petrus justru menjadi lemah. Petrus justru menjadi seorang pengecut dan mengingkari akan komitmennya, akan semangatnya, mengingkari akan pernyataannya kepada Tuhan Yesus. Keberaniannya, semangatnya, dan kesungguhannya menjadi luntur, menjadi gagal, menjadi tidak ada kekuatannya. Umat-umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali hidup kita ini seperti Petrus. Kita terkadang berkata mengasihi Tuhan Yesus, berapi-api, sungguh-sungguh, komitmen, dan mau menjadi pengikut Tuhan yang setia. Seringkali kita kadang merasa menjadi orang yang paling bersemangat, berapi-api di dalam Tuhan Yesus. Kita merasa lebih beriman, kita merasa lebih dari yang lainnya, bahkan kita merasa lebih sempurna, lebih hebat, lebih mampu daripada murid-murid yang lain, daripada orang lain. Dan terkadang kita merasa paling dekat dengan Tuhan, paling sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Tetapi akhirnya kita gagal dalam semua yang sedang kita kerjakan. Terkadang kita seperti Petrus, gagal dengan komitmen kita, gagal dengan kesetiaan kita, gagal dengan semangat kita, gagal dengan harapan-harapan kita di dalam Tuhan. Kita gagal dalam mempertahankan akan semangat kita kepada Tuhan. Dan kita seringkali menjadi orang yang lemah, orang yang tidak kokoh, orang yang luntur dalam semangat kita, mudah terombang-ambing. Bahkan kita menjadi orang-orang yang seringkali takut dalam menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita terkadang menjadi orang yang takut menghadapi kenyataan, orang yang tidak berani untuk ikut menderita. Bahkan kita tidak berani menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai risiko yang memang sudah seharusnya kita alami sebagai pengikut Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memanggil Simon anak Yohanes, Tuhan memanggil Petrus dengan sebutan nama aslinya. Tuhan Yesus tahu akan nama orang tuanya.
Tuhan Yesus tahu nama orang tuanya, nama panggilannya, dan Tuhan Yesus tahu akan keberadaan Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus, Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus apa adanya, sesuai dengan keberadaan hidupnya. Tuhan Yesus tahu nama panggilan aslinya, orang tuanya. Tuhan Yesus sendiri juga tahu bagaimana latar belakang kehidupan Simon Petrus. Petrus sendiri juga menyadari, engkau tahu ya Tuhan, bahwa aku mengasihimu. Tuhan Yesus sesungguhnya tahu akan masa lalu Simon Petrus. Tuhan Yesus tahu akan kegagalan Petrus di hadapan Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan Petrus menyadari akan keberadaan hidupnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan sungguh-sungguh mengerti akan kegagalannya, akan hidupnya pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Petrus pernah mengecewakan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan umat Tuhan dimanapun kita berada, sama seperti Petrus menyadari akan kegagalannya, akan hidupnya, akan hatinya, bahwa sesungguhnya Petrus ingin berusaha mengasihi Tuhan, tetapi Petrus seringkali gagal. Petrus gagal dalam mempertahankan imannya, kasihnya, kesungguhannya, komitmennya. Petrus gagal dalam mempertahankan kesetiaan dan komitmennya kepada Tuhan. Sesungguhnya Petrus ingin mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tetapi keadaan, kondisi, dan tekanan itu membuat Simon Petrus gagal dalam mengasihi Tuhan dan menyatakan imannya dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, dan umat Tuhan dimanapun kita berada, hidup kita ini seperti Petrus. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan itu memanggil kita apa adanya. Tuhan tidak pernah melihat akan latar belakang kita. Tuhan lebih tahu akan situasi. Tuhan lebih tahu akan situasi kehidupan kita. Tuhan tahu latar belakang kita, pribadi kita, dan kehidupan kita secara keseluruhan. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak memperhitungkan keadaan kita. Apakah kita dalam kegagalan, keterpurukan, ataupun dalam situasi-situasi yang tidak menentu. Tuhan menerima kita apa adanya. Dan kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh begitu mengasihi kita, begitu menghargai kita. Dan Dia mau supaya kita menemukan pemulihan, kita dapat kembali mengasihi Tuhan, memperbaiki diri untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih komitmen, lebih setia, dan kita hidup dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Sebagaimana Petrus mendapat panggilan secara khusus untuk lebih mengasihi Tuhan, mendapat kesempatan yang indah, diterima di hati Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus membuka hati, membuka diri untuk menerima kasih Tuhan, kelimpahan kasih karunia Tuhan. Tuhan mengampuni kita, Tuhan menghargai kita, dan Tuhan menerima kita apa adanya. Dan ini adalah rasa syukur kita yang kita syukuri, bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan sudah memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita sebagai orang berdosa, sebagai orang yang banyak kegagalannya, sebagai orang yang banyak mengingkari Tuhan, sebagai orang yang banyak lupa akan Tuhan. Oleh karena itu, melalui peristiwa ini, tingkatkan kasih kita kepada Tuhan, tingkatkan kesetiaan kita, semangat kita, dan harapan kita kepada Tuhan. Melalui peristiwa ini juga kita dapat belajar
tentang dasar kasih yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang benar itu adalah kasih tanpa batas, kasih yang tidak pernah mengingat masa lalu, kasih yang tidak menilai akan segala dosa kita, segala kegagalan kita, segala baik buruk kita, dan itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita bersyukur kita boleh kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang berlimpah-limpah. Sama seperti Petrus mendapat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, kita sebagai umat Tuhan bersyukur kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah beroleh di dalam hidup kita. Boleh kita nikmati, boleh kita alami, boleh kita rasakan. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam dasar kasih yang benar kepada Tuhan. Ada dua hal dasar kasih yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dua hal dasar kasih yang benar harus kita miliki. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini harus kita pegang. Hati kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus lebih mempercayai. Kita harus lebih mempercayai Tuhan. Kita harus lebih berserah kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh, lebih bersemangat lagi untuk mengasihi Tuhan. Kita harus lebih taat, lebih komitmen, dan lebih berapi-api di dalam Tuhan. Walaupun mungkin masa-masa lalu kita berusaha untuk komitmen, kita gagal. Kita kembali lagi, kita kejar lagi api, semangat, kesetiaan, komitmen kita kepada Tuhan. Sebab kita harus mengejar kasih karunia Tuhan. Kita harus mendorong hidup kita untuk semakin lebih mengasihi Tuhan. Ketika kita sedang mengalami ketinggalan, kegagalan di dalam Tuhan, maka kita harus berjuang untuk lebih lagi, memulai sesuatu yang baru, dan kita terus dari sehari terus diperbarui di dalam kasih Tuhan. Dan itulah harapan kita. Komitmen kita, kesetiaan kita harus selalu diperbarui. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan. Jadi mengasihi Tuhan itu ada 3 level. Kasih dengan akal budi, pikiran kita. Mengasihi Tuhan itu tidak sekedar di batas akal budi kita, pikiran kita saja. Itu namanya mengasihi Tuhan secara jasmani, secara fisik kelihatan. Tetapi ada kasih yang lebih tinggi lagi. Selain kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, terus dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya sebatas akal budi kita, tidak cukup hanya sebatas jiwa kita, tetapi mengasihi Tuhan itu adalah total tubuh, jiwa, dan roh kita. Oleh karena itu tidak heran Tuhan Yesus mempertanyakan 3 ungkapan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Karena Tuhan ingin bahwa kasih Petrus kepada Tuhan itu tidak hanya sebatas kehidupan kita secara akal saja, ya, secara jiwa saja, tetapi lebih kepada kedalaman hati, kepada kedalaman hidup. Dan Tuhan mau kita betul-betul mengasihi Tuhan secara totalitas. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa Tuhan ingin mengasihi kita itu sampai pada tingkat hati? Sebab hati ini sumbernya hidup kita.
Ketika orang hanya mengasihi Tuhan sebatas pada akal saja, maka hatinya tidak akan pernah tersentuh. Jiwanya tidak akan pernah tersentuh. Orang mengasihi Tuhan hanya sebatas jiwa, mungkin akalnya tersentuh, hatinya tidak akan pernah tersentuh. Tetapi ketika orang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka secara totalitas seluruh hidup kita mengalami Tuhan. Orang akan merasa tersentuh, orang akan merasa kepuasan, orang akan merasa mengalami ketenangan, kedamaian. Sebab kedamaian, ketenangan, dan kehadiran Tuhan kalau hanya sebatas pada akal saja, penuh dengan pertimbangan, tidak akan pernah mendarat di dalam hidup kita. Dan bisa hilang. Sewaktu-waktu Tuhan itu akan bisa dilupakan. Makanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga membuat Tuhan Yesus itu betul-betul sangat berarti bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, dasar kasih yang benar setelah kita mengasihi Tuhan, kasih kita itu harus kita berikan, kita buktikan kepada sesama. Hukum yang pertama kasih kepada Allah, hukum yang kedua adalah kasih kepada sesama. Ayat 29 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi orang lain itu seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain tidak seperti diri kita sendiri, itu belum mengasihi orang lain. Maka orang yang berkata aku mengasihimu, aku mengasihi engkau, tidak akan berani menyakiti orang lain, tidak akan berani membenci orang lain, tidak akan berani menghina orang lain. Orang tidak akan pernah menyia-nyiakan sesamanya. Orang akan memperlakukan sesamanya dengan baik, dengan sopan, dengan hati-hati, dengan penuh kasih sayang. Sebab inilah hukum itu. Kalau kita membenci orang lain, bahkan tidak mengampuni orang lain, maka kita tidak akan pernah mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita tidak akan pernah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ini dua dasar kasih yang harus kita pegang sebagai umat Tuhan. Dan bukti kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, dua hal ini harus kita pegang. Kita harus menerapkan dan kita harus lebih sungguh-sungguh. Oleh karena itu, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh? Koreksi setiap kehidupan kita, dan biarlah setiap kesempatan-kesempatan yang kita miliki, perbarui hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Dan Tuhan mau kita mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, sungguh ajaib kasih setiamu, sungguh besar. Kau telah mati, bangkit bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Tuhan yang memproteksi kami, melindungi kami, menuntun kami, bahkan menopang kami. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Jika Tuhan dapati di tengah-tengah kami umat Tuhan, ada yang sakit, ada yang susah, ada yang lemah, ada yang letih lesu, ada yang beban berat, biar kasih anugerah Allah yang berlimpah-limpah datang memberkati, turun menyertai, bahkan menjamah melawat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, kasih karunia Tuhan melimpah mengalir di tengah-tengah kami semua. Segala sakit, penyakit, kekecewaan, kebencian, dendam dalam nama Tuhan Yesus kami kubur masa lalu, kami kubur dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami diperbarui di dalam kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, urapan bekerja atas kami, hadirat lawatanmu atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa dan mengucap syukur semua yang diberkati Tuhan